Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Indonesia menyambut Ramadan yang dipersembahkan oleh Nahdlatul Ulama dan GP Ansor. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, bulan Ramadan tinggal menunggu waktu. Sebagian warga muslim telah melakukan persiapan, termasuk mau kalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama, melakukan istighosah ataupun doa bersama menyambut bulan Ramadan 1436 Hijriah. Yang dilakukan di sini di Masjid Istiqlal, dan rencananya akan ada lebih dari 40.000 jamaah dari Nahdlatul Ulama yang terpusat dari Jabodetabek dan juga Jawa Barat hadir di Masjid Istiqlal ini. Dan tadi juga Presiden Joko Widodo telah hadir ataupun datang di Masjid Istiqlal bersama saya, Yan Rahman, dan 40.000 warga Nahdlatul Ulama. Kita buka program istighosah menyambut bulan Ramadan 1430 Hijriah dengan tema bahwa memelihara tradisi rohani dan menjaga keutuhan negeri. Ya, saudara, Indonesia memiliki begitu banyak problematika. Kita bisa sebut masalah politik, ekonomi, sosial, dan bahkan kriminal. Dan kita pun dihadirkan dengan isu-isu soal kelompok radikal yang bukan hanya di Timur Tengah tetapi juga merambah ke Indonesia. Ini merupakan tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk menyelesaikannya, bukan hanya bagi pemerintah, juga bagi Nahdlatul Ulama sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, merupakan tantangan yang serupa. Dan untuk menjawab bagaimana tantangan-tantangan ini, bersama kami sudah ada Nusron Wahid sebagai Ketua Panitia dari acara istighosah menyambut bulan Ramadan 1436 Hijriah, juga sebagai Ketua Umum dari GP Ansor, ya Mas. Mas, ini kita ketahui bahwa banyak sekali problematika di tanah air ini, menjadi problematika dari NU juga. Masalah-masalah ini bagaimana NU kemudian melihatnya? Pertama, kami melihat bahwa masalah di Indonesia ada 3. Pertama adalah masalah menjaga kebinekaan di Indonesia. Yang kedua, masalah mengatasi kemiskinan. Yang ketiga adalah memberantas korupsi. Ini adalah 3 PR bangsa Indonesia sekarang. Nah, karena itu kita berkomitmen untuk menjaga bagaimana supaya kemiskinan teratasi, kebinekaan terjaga, dan yang terakhir adalah korupsi diberantas. NU mempunyai komitmen untuk itu. Langkah-langkahnya seperti apa untuk menjawab tantangan itu, Mas? Pertama, untuk mengatasi kemiskinan, NU ingin mengembangkan bahwa bagaimana setiap pengurusnya, anggotanya itu hadir di masyarakat untuk memberikan penyuluhan, memberikan pendidikan. Karena kan kemiskinan ini hanya bisa diatasi dengan pendidikan sama akses. Tidak bisa dikasih dengan yang namanya bantuan-bantuan, tapi dengan pendidikan. Dan alhamdulillah NU punya komitmen dalam bidang pendidikan dan dakwah yang kuat untuk mengatasi kemiskinan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menjaga kebinekaan. Kita tahu bahwa kebinekaan bangsa Indonesia ini masalah. Hari-hari ini kita masih banyak dimunculkan orang alergi dengan perbedaan pendapat. Nah, karena itu kita menginginkan NU komitmen untuk menjaga masalah kebinekaan dan toleransi. Jadi kita beralih sedikit, Mas, ya, ke acara yang sekarang dilangsungkan. Kita ketahui bahwa NU memiliki perjalanan yang begitu panjang dari sebelum kemerdekaan hingga saat ini. Dari istighosah ke istighosah, dari juga munas ke munas, muktamar ke muktamar. Kemudian apa tujuan utama dari kegiatan yang dilakukan kalau hari ini? istighosah ini kan hanya rutin, ya. Karena ini menjelang bulan puasa, kita wajib silaturahmi. Untuk bersilaturahmi, ya, ini ajang silaturahmi antar warga NU untuk minta maaf kepada Allah dan kepada sesama umat Islam bahwa kita akan memasuki bulan Ramadan supaya kita siap masuk bulan Ramadan. Berarti memang ada doa-doa khusus bagi negara ini. Doa seperti apa doa khusus itu, Mas? Betul. Ya, seperti kita doa bagaimana masuk bulan Ramadan dan sebagainya. Oke. Lalu kemudian kita berbicara soal posisi dari Mas Nusron sebagai Ketua GP Ansor nih. Ini kita ketahui bahwa akan ada muktamar nanti. Apa masukan dari GP Ansor? Pertama, masukan kita bahwa NU harus mempelopori
kembalinya demokrasi Pancasila, yaitu mengedepankan musyawarah mufakat. Tidak lagi demokrasi liberal. Indonesia kehilangan roh kalau demokrasi liberal. Kita ingin bahwa NU mempelopori musyawarah mufakat dalam memilih pemimpinnya. Selama ini yang dilihat oleh GP Ansor hingga saat ini, NU selama perjalanannya seperti apa? Baik, betul. Ya, insya Allah kita akan bersama-sama mengembalikan musyawarah mufakat di dalam tubuh Nahdlatul Ulama. Tapi selama ini dalam perjalanan NU dari mulai sebelum kemerdekaan hingga saat ini seperti apa? Pertama, NU sangat komitmen terlibat dalam setiap dinamika perkembangan. Kita komitmen terhadap kemerdekaan, kita komitmen terhadap ruang pembangunan, dan kita komitmen terhadap reformasi. Dan yang terakhir, kita komitmen dalam menjaga Indonesia jangan sampai pecah. Satu lagi nih Mas, ini yang membuat NU berbeda ini adalah NU merupakan organisasi Islam terbesar, tapi juga sangat terbuka dengan sangat open-minded begitu ya. Apa yang membuat NU seperti ini sebenarnya Mas? Kita ini masyarakat mayoritas. Kita yakin bahwa kita ini adalah orang Islam yang di Indonesia. Kita ingin menjaga Indonesia. Dan kita sadar bahwa Indonesia itu nggak bisa sendirian. Kita harus bersama-sama dengan umat-umat yang lain dan dengan kelompok-kelompok yang lain. Karena itu harus kita jaga secara bersama-sama. Berarti intinya hidup berdampingan ya? Terima kasih ya. Terima kasih Mas Sun atas waktunya. Dan saudara? Saudara, itu tadi perbincangan kami dengan Ketua Panitia dari acara Istighosa menyambut bulan Ramadan 1436 Hijriah ini. Dan kita ada serangkaian kegiatan menarik lainnya dalam acara kegiatan Istighosa ini setelah jeda berikut. Sadaqallahul Azim. Hadirin, kita bersolawat kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat yang dicintai beliau dan mendapatkan syafaat. Yaitu tadi lantunan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Kiai Haji Muammar Z.A. Dan apabila tadi kita sempat berbincang-bincang mengenai soal situasi ataupun problematika yang terjadi di tanah air dengan sejumlah narasumber, kami pun kali ini akan berbincang kembali dengan Khatib Suriah PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, atau yang lebih akrab dipanggil oleh Gus Yahya. Selamat siang Gus Yahya. Selamat siang. Jadi kita berbicara, kalau tadi sempat berbincang dengan Pak Nusron seputar problematika di tanah air. Hal ini pun sama, yang belum sempat saya singgung adalah mengenai adanya kelompok radikalisme seperti ISIS, bukan hanya di Timur Tengah tetapi juga telah merambah ke Indonesia. Sikap dari Nahdlatul Ulama terhadap kelompok radikal seperti apa? Pertama-tama jelas bahwa Nahdlatul Ulama menolak ideologi yang ditawarkan oleh kelompok-kelompok radikal itu. Ini jelas. Karena itu bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam sebagaimana yang difahami dan dipegangi oleh Nahdlatul Ulama sendiri. Dan kedua, Nahdlatul Ulama melihat bahwa radikalisme, ekstremisme, terorisme ini sudah menjadi ancaman global. Oleh karena itu,
harus dihadapi secara global juga, tidak bisa secara parsial di Indonesia sendiri, di tempat lain sendiri, tapi harus diperlukan satu konsolidasi dari masyarakat Muslim secara global untuk menghadapi masalah ini. Secara global, kalau melihat perkembangannya di Indonesia dari Nahdlatul Ulama seperti apa? Ya, sekarang misalnya Nahdlatul Ulama mengembangkan kontak-kontak dengan sejumlah pihak, misalnya dengan Al-Azhar di Mesir, kemudian juga dengan berbagai wilayah atau negara di mana di situ kita mempunyai cabang-cabang Nahdlatul Ulama, seperti di Sudan, di Maroko, di Emirat dan lain sebagainya. Dan kemudian juga kita bekerja sama dengan berbagai pihak di luar dunia Islam, yaitu dengan negara-negara Eropa, Amerika dan lain sebagainya, karena ada ada kembaran dari radikalisme di dunia barat, yaitu Islamofobia. Jadi ini kayak cermin antara radikalisme dengan Islamofobia. Radikalisme di dalam masyarakat Islam muncul, kemudian muncul cerminannya di kalangan masyarakat non-Muslim sebagai Islamofobia. Ini dua-duanya merupakan ancaman yang perlu dihadapi bersama. Tadi Gus Yahya sempat menyebutkan harus adanya koordinasi ini untuk meminimalisir, termasuk Islamofobia dan juga radikalisme. Ya. Bagaimana caranya, Gus? Ya, kita pertama-tama kita mengajak, karena kita yakin bahwa di seluruh belahan dunia yang terbanyak, yang terbesar adalah masyarakat Muslim seperti yang kita temui di Indonesia ini, seperti Nahdlatul Ulama ini. Karena menurut istilah agama disebut sebagai as-sawadul a'zam. Jadi golongan mayoritas yang terbesar dari kalangan umat Islam adalah seperti kita. Hanya saja karena mereka selama ini tidak terkonsolidasikan, tidak terorganisir, maka kemudian yang muncul sebagai artikulasi yang kuat hanya dari kelompok-kelompok radikal itu. Nah, maka kita mendorong agar di berbagai belahan dunia ini ada konsolidasi dari umat Islam yang menolak ideologi radikal itu. Kita kembali berbicara soal ISIS begitu ya, Gus Yahya. Kalau di Indonesia seperti timbul tenggelam. Ini kalau melihat perkembangan saat ini, apakah ISIS masih merupakan ancaman besar bagi rakyat Indonesia? Mereka tidak akan berhenti melakukan propaganda secara global dengan berbagai macam cara. Mereka dengan sengaja mengunggah materi-materi audiovisual di internet, melakukan propaganda melalui media-media sosial dan sebagainya untuk menjaring simpatisan pengikut dari seluruh dunia. Dan oleh karena itu ya kita juga perlu untuk terus-menerus memelihara umat Islam di Indonesia ini agar tidak mudah tertarik kepada propaganda dari gerakan-gerakan radikal itu. Sikap-sikap dari Nahdlatul Ulama sangat didengarkan ya Gus Yahya. Ini kita beralih ke positioning dari Nahdlatul Ulama yang menyebutkan soal Islam Nusantara. Bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan Islam Nusantara, Gus? Begini, Nahdlatul Ulama itu sendiri sebetulnya didirikan sebagai satu cara untuk mengkonsolidasikan ulama-ulama yang sudah ada di Nusantara ini, yang sudah tumbuh bersama masyarakatnya masing-masing dalam satu model budaya yang khas, dan kemudian di antara satu ulama dengan yang lainnya mereka terikat dalam satu jaringan tertentu, sehingga secara keseluruhan ini menjadi satu lingkungan budaya yang khas di Nusantara ini dan mewarnai kehidupan beragama di khususnya berislam di seluruh Nusantara ini. Nah, maka kita melihat bahwa sekarang ketika dunia Islam dalam keadaan yang penuh kemelut seperti sekarang ini, apa yang kita miliki di Nusantara ini, Islam yang tumbuh di Nusantara ini merupakan satu model yang patut diperkenalkan, dipromosikan untuk ditiru oleh masyarakat-masyarakat Islam di belahan yang lain. Ini artinya Nahdlatul Ulama juga memang masih menjunjung tradisi-tradisi yang melebur di tanah air. Jelas, karena memang Islam itu ketika dia datang ke berbagai bangsa, berbagai budaya yang berbeda-beda, pasti di situ akan tumbuh dengan karakter-karakter khasnya sendiri.
Apa yang tumbuh di Nusantara, apa yang tumbuh di Afrika Tengah, di Timur Tengah, di Afrika Utara, India, Pakistan dan lain sebagainya pasti punya karakternya sendiri-sendiri. Nah, kita punya karakter Nusantara di sini. Baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, Gus Yahya. Kita harus jeda terlebih dahulu dan saudara, kita akan melanjutkan perbincangan kita mengenai topik-topik lainnya selesai jeda. Ya, Anda masih di acara Istighosah menyambut bulan Ramadan 1436 Hijriah bersama Nahdlatul Ulama. Apabila kita tadi sempat berbincang-bincang soal problematika di tanah air, tapi kita juga sekarang fokus ke acara yang ada saat ini ya, Gus Yahya. Ini apakah acara Istighosah ini dilakukan setiap tahunnya, yang sebesar ini? Sebetulnya tidak ya. Ini di lingkungan Nahdlatul Ulama di daerah-daerah ini acara yang hampir sehari-hari. Oke. Lalu kemudian apa yang membuat Istighosah kali ini ataupun tahun ini menjadi istimewa dihadiri banyak sekali jamaah dari Nahdlatul Ulama, 40.000? Ya, 40.000 itu sebetulnya jumlah yang biasa di daerah ya. Kalau kita gelar acara seperti ini di Jawa Timur misalnya bisa sampai 50-70 ribu, itu jumlah yang lumrah. Jadi sebetulnya kita hanya ingin dalam kesempatan ini kita ingin menyelenggarakan upacara pembukaan Munas dan peringatan Hari Lahir Ansor ini dengan cara Istighosah sebagai. Tapi kalau jumlah hadir itu sebetulnya bukan hal yang istimewa lah gitu. Lalu apakah bisa kita kaitkan dengan banyaknya sekali masalah-masalah di tanah air, kemudian NU pengen berdoa bersama begitu? Jelas bahwa kita ingin memanfaatkan kesempatan ini juga untuk melakukan doa bersama, mendoakan bangsa negara. Tapi namanya doa untuk bangsa dan negara itu di lingkungan pesantren NU itu juga sehari-hari gitu. Ini kalau kita melihat banyak sekali permasalahan di negeri ini, kita sudah membahas soal adanya kelompok radikal tadi. Sebenarnya yang menjadi fokus juga perhatian dari Nahdlatul Ulama di negeri ini apa sih? Ya, Nahdlatul Ulama sadar bahwa persoalannya kompleks, sangat kompleks. Ya. Kita punya nanti baik di dalam Munas maupun di dalam Muktamar itu kita akan ada forum-forum yang membicarakan isu-isu penting, masalah pertanian, masalah ekonomi, ya, masalah kedaulatan ekonomi, masalah tatanan politik dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting atau yang tidak boleh dilupakan dalam semua itu adalah bahwa kita harus juga berjuang secara ruhaniyah. Itu sebabnya bukan hanya kali ini saja, di pesantren-pesantren itu setiap habis sholat selalu ada doa untuk bangsa negara. Sholat 5 waktu itu berjamaah kemudian berdoa. Itu merupakan kegiatan sehari-hari. Kemudian dalam dimensi ekonomi, sosial dan lain-lainnya di negara ini, peran NU terkadang orang hanya menganggap sebagai backup. Tanggapannya seperti apa, Gus? Ya jelas, karena ini warga NU ini rakyat Indonesia. Jadi kalau misalnya warga NU ada yang terlalu banyak yang masih miskin, yang salah bukan NU-nya dok, negara. Karena ini tugasnya negara, mereka ini rakyat negara. Nah, NU hanya bisa membantu sebisa-bisanya. Kalau pemerintah misalnya negara punya program, punya upaya untuk mengatasi masalah-masalah rakyat, NU akan menyokong supaya program itu berhasil. Dan rakyat sungguh-sungguh memperoleh manfaatnya. Peran aktifnya seperti apa, Gus? Ya misalnya pemerintah misalnya punya program misalnya membangkitkan ekonomi rakyat melalui ekonomi kecil misalnya. Nahdlatul Ulama membantu mengkampanyekan program itu, memobilisasikan warganya untuk ikut serta supaya ini sukses dan rakyat betul-betul dapat manfaat, itu aja. Kemudian kita berbicara soal pemikir-pemikir NU yang kalau di dalam negeri sangat diakui, pemikir-pemikir Nahdlatul Ulama. Dari kancah global seperti apa? Sebetulnya sejak pada masa lalu ya, itu banyak pemikir-pemikir dari kalangan ulama Nusantara yang memperoleh reputasi besar secara internasional. Kita tahu ada seorang ulama seperti Kiai Nawawi, Kiai Muhammad Nawawi Banten. Ada ulama besar seperti Kiai Khotib Al-Minangkabawi, Kiai Khotib As-Sambasi. Ada dua orang Khotib, satu dari Sambas, satu dari Minang.
ada Kiai Mahfud At-Tarmisi dari Pacitan, Termas. Kemudian yang paling akhir itu ada Kiai Ihsan bin Dahlan dari Jampes, Kediri, yang membuat satu karya monumental, magnum opus, yang kemudian menjadi rujukan di semua lembaga-lembaga studi Islam di seluruh dunia. Oke. Itu sejak dulu merupakan tradisi dari ulama-ulama Nahdlatul Ulama ya. Nusantara ini. Ya, bahwa kemudian belakangan ini kurang terdengar, mungkin saya yakin bukan karena ulama kita itu turun mutunya dibanding dulu, apa tapi penyebabnya, karena Gus? soal pergaulan yang kurang ini. Ada yang bilang bahwa selama Orde Baru itu Indonesia cenderung tertutup, kurang, Itu dibenarkan oleh NU. kurang gaul lah gitu. Berarti itu dibenarkan oleh Iya, NU ya. sehingga kurang ada komunikasi dengan seluruh dunia Islam. Nah, makanya sekarang kita berharap kita sudah mulai sebetulnya ini rintisan untuk melakukan komunikasi lebih intensif, menggalang konsolidasi dengan seluruh dunia Islam, supaya dengan begitu akan muncul juga lagi orang menjadi tahu bahwa di sini ada juga orang-orang alim yang. Dengan upaya-upaya tersebut bagaimana hasilnya, Gus? Jadi sejauh ini kita sudah melihat bahwa misalnya ketika kita bawa Rois Am, Kiai Mustafa Bisri misalnya ke berbagai forum internasional, kemudian ulama-ulama di berbagai negara yang lain melihat bahwa ini ternyata di Indonesia ada juga ulama unggul seperti ini. Padahal kita punya cukup banyak seperti itu di sini. Ada Kiai Ma'ruf Amin, ada Kiai Syarifuddin Amsir, ada banyak kiai-kiai seperti itu di sini. Oke. Ini juga sebagai upaya untuk menularkan Islam Nusantara tadi ya, Gus ya. Betul. Ya, kita tahan dulu, Gus. Kita bergabung ke acara puncak di Istighosa bersama Kiai Haji Habib Lutfi bin Yahya. Allahumma sallimna wal muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات من كل فتنة ومكر من في أي جهات من البلاد المسلمين عامة أهلها ومن فيها أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها بيمينها إلى شمالها ونجنا وإياه من شر الحياة وشر الوفاة يا ولي الحسنات وقاضي الحاجات اللهم لا تحزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم لا تحزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم لا تحزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله يا لطيف 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 لطيف يا 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 يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف لطيف يا 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 لطيف
يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا خبيرا بخلق الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليم يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلق يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم خبير ya latifan lam yazal lutuf bina di belakang saya masih berlangsung istighosa ataupun pembacaan doa. Kali ini memang seperti disebutkan bahwa pembacaan doa untuk mendoakan negeri kita, dan sempat dibahas juga soal Islam Nusantara tadi bersama narasumber saya Gus Yahya, tadi soal Islam Nusantara yang tengah diupayakan ya di dalam negeri maupun di secara kancah global. Sebenarnya ini sebagai entitas sejarah, bagaimana sejarah terbentuknya Islam Nusantara ini? Jadi kita Islam Nusantara punya ciri khas pertama, Nusantara itu sendiri merupakan sudah matang sebagai satu peradaban yang punya karakternya sendiri ketika Islam datang. Di antara karakter yang khas Nusantara itu adalah karakter yang terbuka, karena terbiasa segala macam isi dunia masuk melewati Nusantara ini. Masyarakat Nusantara terbiasa bertemu dengan apapun isi dunia, sehingga ada naluri untuk bersikap terbuka terhadap apapun dan toleransi, karena biasa melihat segala hal berbeda-beda. Nah, dalam peradaban seperti inilah Islam datang secara alami merembes ke dalam masyarakatnya tanpa melalui konflik-konflik yang berarti, tanpa ada distorsi politik, tanpa ada distorsi apalagi militer dan sebagainya, sehingga kemudian Islam menyatu menjadi berwatak Nusantara, peradaban yang tumbuh di sini. Ini peradaban yang jelas berwajah Islam dan berwatak Nusantara. Karena Islam dengan Nusantara itu sendiri kemudian kita dapati ternyata kompatibel. Cocok begitu ya? Hal-hal baik yang ada dari peradaban Nusantara ini didukung atau dibenarkan oleh ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Apakah ini juga berhubungan dengan sejarah terbentuknya dari Nahdlatul Ulama yang sebelum kemerdekaan terjadi sampai saat ini? Apakah itu ada hubungannya dengan pada masa-masa kita sebelum jelas bahwa merdeka? Ya, jaringan ini jaringan yang memang katakan kuno sudah. Tumbuh sejak lama sekali, sejak 500 tahun yang lalu, dan berkembang terus sampai sekarang. Nah, Nahdlatul Ulama ini sebetulnya tinggal mengajak tinggal meresmikan saja jaringan ulama yang sudah ada, sudah mapan. Kemudian diberi nama Nahdlatul Ulama. Tadi Gus Yahya juga sempat menyebutkan soal jaringan ulama yang hanya ada di Indonesia. Ini di negara-negara lain tidak ada jaringan ulama yang antara ulama dengan masyarakat sekitar sangat terbentuk, terkoordinasi dengan baik. Seperti apa, Gus? Karena tidak ada tradisi seperti Nusantara. Tradisi kohesivitas sosial yang kuat seperti Nusantara itu, ini sesuatu yang memang istimewa dari peradaban Nusantara itu sendiri. Kalau soal jaringan ulama, di mana-mana ada jaringan ulama, karena ada namanya genealogi intelektual yang menghubungkan satu ulama dengan ulama yang lain. Tetapi bagaimana ulama berperan di dalam lingkungannya, membangun satu pola hubungan sosial dengan masyarakat lingkungannya. Ini yang khas Nusantara, yang tidak kita temui di tempat lain, yaitu hubungan yang kohesif, yang dekat antara ulama dengan masyarakat. Nanti kita akan bahas lagi mengenai sejarah Nahdlatul Ulama hingga bertahan hingga saat ini, dan juga bagaimana perjalanan dari tahun 1926 hingga tahun 2015 ini. Kami akan sampaikan selesai jeda berikut. Pasti akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insinyur Haji Joko Widodo yang
pada tanggal 21 Juni ini beliau ulang tahun. Kita doakan atalallahu baqa'ah dhukhran lil ummah fi sihatin daimah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan sukses memimpin bangsa Indonesia. Yang kami muliakan para menteri, para pejabat negara, baik dari Polri, TNI, sipil yang hadir, Sadatanal ulama, Hadratil mustasyarin, Hadratil ru'asa isyuriyah, Ar-Ra'isil Am li Jam'iyati Tariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, HK Nusron Wahid, jadi bukan Kiai Haji tapi hampir Kiai. Bolehlah Kiai Haji juga. Wakil Gubernur DKI Jakarta, HK juga ini, hampir Kiai juga, Bapak Jarot. Yang mulia Ibu Nuriyah Abdurrahman Wahid, terima kasih atas kehadirannya. Para ru'asa isyuriyah wilayah Nahdlatul Ulama se-Indonesia, Sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumalai abnai wa banati ayyuhal hudur. Seperti kita ketahui semua bahwa Nahdlatul Ulama akan melaksanakan muktamar yang ke-33 yang insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 1 sampai tanggal 5 Agustus 2015 di Jombang. Untuk pertama kalinya muktamar NU di Jombang. Sambil kita nanti ziarah ke Wali 10 yaitu Gus Dur. Dengan tema meneguhkan Islam Nusantara sebagai peradaban Indonesia dan dunia. Tema ini tidak sembarang tema, akan tetapi mengandung arti yang sangat luar biasa. Bagaimana Islam Nusantara, khususnya Indonesia, adalah Islam ahli sunnah wal jamaah dengan memegang teguh akhlakul karimah, santun, toleran, saling menghormati. Itulah Islam, ciri khas Islam Nusantara yang telah kita warisi dari para aulia, para ulama leluhur kita semua. Oleh karena itu, kekerasan dalam agama Islam harus kita tolak. Terorisme dengan mengatakan Islam adalah musuh Islam itu sendiri. Nah, yang paling berkewajiban mengawal Islam Nusantara adalah Nahdlatul Ulama. Karena jumlahnya yang konon Rawahu LSI, jumlahnya warga NU 84,6 juta. Rawahu LSI. Ini pasti hadisnya thiqah, dobit, adil, dan mutasil. Ketika Islam datang ke Nusantara, di wilayah ini telah berkembang beraneka-ragaman tradisi dan budaya. Bahkan kemudian dijewantahkan dalam bentuk negara. Berbagai kerajaan muncul di Nusantara ini untuk membangun peradaban. Kehadiran Islam dengan strategi adamul haraj, yakni
tidak untuk merusak atau menantang tradisi yang ada. Sebaliknya, Islam datang untuk memperkaya dan menyempurnakan tradisi dan budaya yang ada. Dan itu dilaksanakan dengan jalan bitadrij, gradual, bertahap. Bisa jadi butuh waktu puluhan tahun atau beberapa generasi. Dengan strategi seperti itu, maka kehadiran Islam diterima dengan tangan terbuka oleh seluruh penduduk Nusantara. Karena itu bisa dipahami kalau mayoritas penduduk Nusantara yang sebelumnya beragama Hindu, Buddha, atau kepercayaan lainnya, Kapitayan, Kaharingan, Darmo Gandul, Sabto Darmo, Gotoloco, Sambelun, Subud, Sunda Wiwitan, secara bertahap berpindah ke agama Islam yang lebih dinamis dan lebih egaliter. Pertemuan Islam dengan adat dan tradisi Nusantara ini kemudian membentuk sistem sosial, lembaga pendidikan, perilaku ekonomi, serta sistem pemerintahan negara berupa kesultanan. Tradisi itulah yang kemudian disebut dengan Islam Nusantara, yakni Islam yang telah melebur dengan tradisi dan budaya setempat. Keberadaan tradisi itu terdistorsi sangat parah ketika kolonialisme Eropa datang, sehingga kondisinya sangat mengenaskan. Berbagai pusat kebudayaan dan kesultanan dihancurkan. Berbagai naskah, manuskrip ilmiah, serta benda bersejarah dijarah, diganti dengan sistem pendidikan kolonial, ekonomi kolonial, termasuk sistem pemerintah kolonial. Dengan kenyataan itu, maka para ulama dan santri gigih menentang kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, pakaiannya, bahasanya, sekolahannya, termasuk sistem pemerintahannya. Selain itu, juga terus melakukan perlawanan bersenjata. Sebagai puncak perlawanan bersenjata, para ulama dan santri saat diserukan resolusi jihad oleh Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU, kakeknya Gus Dur, tanggal 22 Oktober 1945. Mohon maaf Bapak Presiden, kami Nahdlatul Ulama mengusulkan agar pemerintah menetapkan Hari Santri Nasional adalah tanggal 22 Oktober. Yaitu di mana para santri dengan kiai-kiainya melawan pasukan Nika yang dipimpin oleh Brigjen Malabi di Surabaya. Dan yang menarik yang perlu diketahui, Brigjen Malabi, Komandan Nika, hari pertama perang tanggal 10 November, mobilnya meledak. Yang menaruh bom di mobilnya Brigjen Malabi, maaf, bukan tentara, santri Tebuireng, namanya Harun. Brigjen Malabi mati, supirnya mati. Sayang Harun larinya kurang jauh, malah mengintip melihat, ingin tahu hasilnya seperti apa. Dikira petasan apa? Begitu meledak, Harun pun syahid, mati gugur. Itu tanggal 10 November. Presiden Bung Karno hampir tidak percaya bahwa secepat itu Komandan pasukan Nika, Brigjen Malabi, mati pada tanggal 10 November itu. Oleh karena itu, kalau tanggal 1 Muharram, Pak Presiden, sudah menjadi kalender hari besar awal tahun Hijriah umat Islam sedunia. Kalau ini hari santri khusus umat Islam Indonesia, yang paling tepat saya usulkan tanggal 22 Oktober.
Tanggal 22 Oktober 1945 itu adalah tonggak sejarah perjuangan ulama dan santri sehingga memunculkan peristiwa heroik 10 November 1945 yang merupakan Hari Pahlawan Nasional. Karena itu kita sekali lagi mengusulkan kepada pemerintah agar tanggal 22 Oktober sebagai langkah awal terjadinya revolusi November itu dijadikan Hari Santri sebagaimana yang diwacanakan selama ini. Ketika bangsa ini memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, bangsa baik kalangan cendekiawan, kaum pergerakan, para ulama berkumpul dalam badan penyelidik persiapan kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Mereka kembali menggali adat dan tradisi Nusantara tepat pada tanggal 1 Juni 45, Bung Karno menawarkan Pancasila sebagai dasar Republik Indonesia, yang kemudian digodok oleh anggota yang lain, kemudian jadilah Pancasila seperti yang ada sekarang. Jadi menurut Nahdlatul Ulama, hari lahir Pancasila adalah tanggal 1 Juni, bukan yang lain. Adapun sertifikat lahirnya boleh jadi di tanggal lain, diterbitkannya sertifikat lahir lah kira-kira itu. Tapi lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni. Penggalinya adalah Bung Karno. Masjid Istiqlal ini juga atas perintah Bung Karno. Senayan Gelora Bung Karno namanya. Sudah jelas itu juga hasil peninggalan bangunan besar oleh Bung Karno. Hotel Indonesia dengan bundarannya juga gagasan Bung Karno. Gedung parlemen kita, gedung MPR kita juga hasil gagasan perintah Bung Karno. Itulah tinggalan Bapak proklamator kita. Bagi para ulama Nahdlatul Ulama, baik itu Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Maskur yang terlibat dalam BPUPKI, maupun kiai-kiai yang lain yang menjadi pembimbing dan penasihat mereka, seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari atau Kiai Wahab Hasbullah, memandang bahwa Pancasila merupakan intisari dari ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, pada Munas di Situbondo, Munas NU di Situbondo tahun 1983, NU menegaskan bahwa pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat Islam melalui pengamalan Pancasila. Bagi NU, Pancasila merupakan pengejawantahan dari Islam Nusantara. Karena itu, nilai-nilai Pancasila harus terus ditegakkan, apalagi saat ini ketika diterapkan sistem politik dan ekonomi serta budaya yang berbau liberal. Keberadaan Pancasila menjadi samar-samar. Retaknya persatuan nasional, lemahnya kemanusiaan, hilangnya tradisi bermusyawarah, serta lebih memperhatikan, yang memprihatinkan adalah semakin jauhnya negeri ini dari keadilan sosial. Mudah-mudahan Allah melindungi bangsa Indonesia. Saudara-saudara kita di negara-negara Arab sangat-sangat mengerikan, memalukan, menjijikkan. Di Irak, korban konflik perang saudara sudah lebih dari 850.000. Di Suriah sudah 4 tahun konflik, sudah lebih dari 200.000 nyawa menghilang. Di Yaman 8 bulan sudah hampir 3.000 nyawa yang melayang. Mudah-mudahan Indonesia berkat Nahdlatul Ulama, Indonesia aman dan tetap solid. Kalau toh ada konflik, ada ketegangan,
kita mampu melokalisir, meminimalisir, tidak merembet kemana-mana, dan cepat dapat diatasi. Kalau di Timur Tengah, kalau sudah konflik, seluruh negara dari ujung sampai ke ujung konflik. Dan bertahun-tahun, tidak hanya 1-2 tahun. Entah Yaman nanti berapa tahun, nggak tahu. Ini baru 8 bulan. Ketambahan ada ISIS, semakin ruwet lagi di sana. Mudah-mudahan ISIS di Indonesia nggak ada. Kalau yang berangkat ke sana ada. Lembaga pesantren yang merupakan pendidikan asli dan khas Nusantara bisa kita jadikan pendidikan alternatif. Karena pada dasarnya pendidikan ini tidak hanya mengajarkan agama, tetapi lebih jauh telah membangun paradigma pendidikan dan sistem sosial politik dan sistem ekonomi tersendiri. Sistem ini yang perlu kita bangkitkan kembali untuk memberikan nilai etis terhadap sistem yang ada sekarang ini, agar terwujud kohesivitas sosial yang tinggi serta tertib sosial yang lebih kokoh. Semuanya ini sebagai modal dasar penataan politik dan pembangunan ekonomi. Yang menarik, Pak Presiden, kiai-kiai NU kalau membangun pesantren, nama pesantrennya tidak terkenal, tidak apa-apa. Yang penting nama desanya. Tebuireng, Denanyar, Tambak Beras, Lirboyo, Ploso, Sarang, Lasem, Tegarejo, Babakan, Buntet, Kempek, Cipasung. Nama pesantrennya macam-macam. Raudhatul Thalibin, Tarbiyatul Tadiin, Al-Falah. Tidak terkenal, nggak apa-apa. Yang penting nama desanya terkenal. Ini bukti bahwa nasionalisme para kiai-kiai sangat tinggi. Bukan karena hasil membaca bukunya Ernest Renan, bukan. Karena lahir dari hubbul waton minal iman. Ketika Pancasila kita pandang sebagai intisari dari ajaran Islam, Islam Nusantara, maka Pancasila dengan sendirinya menjadi sumber nilai dalam bermasyarakat dan bernegara. Kita bersyukur bahwa pertumbuhan ekonomi kita sangat meyakinkan, tetapi di dalamnya ternyata masih menyisakan kesenjangan. Padahal bagi Pancasila, keadilan bukan hanya untuk orang per orang yang memonopolis seperti sekarang ini, tetapi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Rasulullah 15 abad yang lalu, Presiden berpesan, wanti-wanti, salasun annasu fihi syuraka al-ma'u wan naru wal kala. 3 hal sumber alam harus dinikmati oleh rakyat. 1, air. Tidak boleh dibisniskan sebenarnya air itu. 2, energi. Anar, energi. Yang ketiga, al-kala'u, hutan. Hutan tidak boleh dikelola oleh swasta sebenarnya. Itu harus untuk seluruh bangsa Indonesia. Sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Perwujudannya berupa pemerataan dan kesejahteraan. Sementara saat ini terjadi kesenjangan yang sangat tajam yang belum pernah terjadi di era sebelumnya. PBNU prihatin dengan kondisi seperti ini. Karena itu NU terus melakukan pemberdayaan ekonomi, baik lewat lembaga ekonomi, pertanian maupun Lakpusdam. Namun demikian, PBNU sangat berharap pemerintahan saat ini bisa lebih serius mengatasi kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi di saat ini. Ini penting untuk menghindari terjadinya ketegangan sosial, meningkatnya kriminalitas, dan yang paling mengkhawatirkan akan mendorong terjadinya konflik sosial. Nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana tercermin dalam Pancasila hadir untuk membangun tertib sosial, moral politik, serta etika ekonomi yang sangat relevan bagi bangsa dan negara di saat ini. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nah, ini NU Pak Presiden. Kalau bukan NU, wabillahi taufiq wal hidayah. Nah, ini NU.
Kalau NU, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, agak sulit sedikit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Ya, itu tadi pidato yang disampaikan oleh Ketua PBNU Kiai Haji Dr. Said Agil Siraj. Ada beberapa poin penting yang dapat kita ambil dari pidato Ketua PBNU ini, di mana ada mendoakan pahlawan yang berjasa membangun Nusantara, termasuk Gus Dur yang memang telah berperan di tanah air. Kemudian yang paling menarik yaitu ada diajukannya Hari Santri Nasional yang diajukan diperingati pada tanggal 22 setiap tanggal 22 Oktober karena di sini memang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Dan nanti juga akan ada pidato yang akan disampaikan Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo, usai jeda. Yang saya hormati, hadir di sini juga Ibu Hajah Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, kaum muslimin muslimat yang hadir pada majelis yang mulia ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semuanya dapat bersilaturahim di hadapan para kiai, para habaib, para alim ulama, beserta seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama dan Gerakan Pemuda Ansor dalam rangka pembukaan musyawarah nasional alim ulama Nahdlatul Ulama dan istighosah menyambut bulan suci Ramadan 1436 Hijriah. Para ulama dan hadirin yang saya hormati, saya akan menjawab dulu tadi yang disampaikan Pak Kiai mengenai Hari Santri. Kenapa sampai sekarang belum putus-putus? Karena usulannya harinya memang macam-macam. Pak, tanggal 1 Muharram saja. Saya jawab, nggih, saya masukkan ke dalam buku. Datang lagi ke pesantren tanggal yang lain. Tadi Pak Kiai memberikan tanggal 22 Oktober. Juga kita catat. Tapi kalau biasanya Pak Kiai itu mandi biasanya. Mandi itu apa, Pak Kiai? Manjur nih, manjur. Kalau yang ngendiko, yang menyampaikan itu Pak Kiai biasanya manjur. Insyaallah nanti saya sudah bisik-bisik langsung ke Pak Menteri Agama, segera prosesnya diselesaikan agar Hari Santri itu bisa segera ditetapkan. Kalau saya kan hanya nunggu, sudah diproses lewat musyawarah, semuanya sudah setuju, semuanya sudah oke, masuk ke meja saya tinggal bismillah, saya tanda tangani. Tapi sampai sekarang belum sampai di meja saya, jadi belum saya tanda tangani. Kemarin ke pondok pesantren di Malang, saya ditanya, Pak, santri-santri yang menanyakan, hari santrinya kapan, Pak? Belum, saya jawab. Ya memang belum. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, dalam setiap pertemuan dengan negara-negara yang lain, sekarang selalu saya sampaikan, supaya semua negara tahu bahwa Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia. Karena ternyata banyak yang tidak tahu. Banyak yang tidak tahu. Oleh sebab itu setiap memberikan sambutan, baik di konferensi Asia Afrika, dulu di konferensi di
APEC di Beijing, kemudian di G20, G20 di Brisbane, selalu saya sampaikan itu. Kenapa perlu saya sampaikan itu? Karena itu adalah kekuatan kita, kekuatan Indonesia, negara muslim terbesar di dunia. Tadi disampaikan Pak Kiai, di Timur Tengah sekarang ini goncang semuanya, goncang semuanya. Dari mulai Yaman tadi disampaikan oleh Pak Kiai, berapa ribu yang sudah meninggal. Di Suriah, di Irak, dan kita alhamdulillah Islam kita adalah Islam Nusantara, Islam yang penuh sopan santun, Islam yang penuh tata krama, itulah Islam Nusantara yang penuh toleransi. Inilah yang terus saya sampaikan, Hampir semua negara sekarang ini kalau datang ke Indonesia selalu bertanya, bagaimana masyarakat Indonesia yang jumlahnya 250 juta, yang bertebaran di 17.000 pulau, bisa rukun, bisa saling toleransi. Dan kalau ketemu, kata mereka selalu tersenyum. Saya sampaikan karena tersenyum ada pahalanya. Oleh karena itu, saya menaruh perhatian dan harapan atas suksesnya Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama saat ini. Dan hasil-hasil rumusannya nanti dikukuhkan dalam muktamar ke-33 di Jombang yang akan datang. Saya berharap Nahdlatul Ulama melanjutkan kembali jejak sejarahnya untuk menempatkan Nahdlatul Ulama menjadi bagian penting dari tiang penyangga Republik berdasarkan Pancasila. Saya juga berharap Nahdlatul Ulama mengambil bagian dalam menjawab tantangan bersama bangsa Indonesia dalam membangun masa depan kita. Tantangan kita sekarang ini sangat banyak sekali. Kalau saya sebut sehari tidak selesai. Berhadapan dengan mafia-mafia narkoba, kita berhadapan dengan mafia-mafia illegal fishing, pencuri ikan. Ada 7.000 kapal setiap hari yang mencuri ikan di perairan kita. Berhadapan dengan mafia-mafia migas, berhadapan dengan mafia-mafia pangan, yang satu persatu itu harus diselesaikan. Itulah tantangan besar kita yang sekarang ini kita hadapi. Dan sekali lagi, untuk menjawab tantangan itu, saya berharap Nahdlatul Ulama mengambil bagian bersama untuk membangun masa depan bangsa kita. Saya menaruh harapan besar pada Nahdlatul Ulama bersama dengan berbagai elemen bangsa menjadi contoh untuk membangun masyarakat yang hidup damai dan rukun dalam keragaman, sehingga bangsa ini bisa menjawab tantangan kebangsaannya dalam semangat persatuan Indonesia dan semangat gotong royong. Akhir kata, karena sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan, pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam Indonesia. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan jalan kemudahan, jalan kebaikan, dan meridhoi upaya bangsa dan negara kita menuju bangsa yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Munas Alim Ulama
Nahdlatul Ulama pada sore hari ini saya nyatakan resmi dibuka. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia. Hadirin hadirat para mustaghithin dan mustaghithat. Sebagai ungkapan rasa syukur dan kepasrahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita akhiri acara peresmian Musyawarah Nasional Alim Ulama, Nahdlatul Ulama dan Istighasah dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dipimpin oleh Rais Syuriah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Al-Mukarram Kiai Haji Saifuddin Amsir. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا من كان شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Taqabbal Allah, nashkuru syukran jazila. Dan selanjutnya Bapak Presiden berkenan meninggalkan tempat acara dengan kita iringi pembacaan salawat badar yang dipimpin oleh Ustadz Mukhlisin Dawam. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli. Ya saudara, tadi Presiden Joko Widodo telah menyampaikan pidatonya, juga sempat ada doa juga, ada beberapa yang dapat kita kutip dari pidato ataupun harapan dari Presiden Joko Widodo terhadap Nahdlatul Ulama. Termasuk tadi yang sempat saya ungkapkan mengenai diajukannya Hari Santri Nasional yang diajukan pada tanggal 22 Oktober. Tadi Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa akan mencatatnya dan mengajukannya ataupun memberikannya kepada Menteri Agama agar segera diproses, dan apabila sudah ada proposal resminya, maka Presiden Joko Widodo akan menandatanganinya sehingga nanti apabila prosesnya selesai tanggal 22 Oktober akan menjadi Hari Santri Nasional. Kemudian tadi juga sempat ada harapan dari Presiden Joko Widodo terhadap muktamar Nahdlatul Ulama yang akan dilangsungkan pada Agustus nanti agar berjalan secara lancar dan mengedepankan Islam Nusantara sebagai prinsip dan juga angkar dari Nahdlatul Ulama. Saya masih ditemani oleh Gus Yahya selaku dari Khatib Syuriah PBNU. Tadi ada yang menarik Gus dari pidato Pak Joko Widodo terkait dengan tanggapannya mengenai Hari Santri Nasional yang akan diajukan tanggal 22 Oktober. Tanggapannya seperti apa? Saya kira itu bagus sekali ya, karena itu nanti akan menegaskan dan menjadi peringatan sepanjang masa bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini tidak bisa lagi dibenturkan dengan Islam, dengan agama. Karena NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 45 ini sudah sah dalam menurut pandangan agama. Jadi tidak bisa lagi dibenturkan. Buktinya apa? Buktinya ada fatwa jihad, kewajiban berjihad untuk membela NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Berarti ini sudah sah secara keagamaan. Kalau enggak, mana mungkin dibela dengan jihad.
Oke. Ini sebenarnya seberapa urgensi ataupun seberapa daruratkah diadakannya atau adanya Hari Santri Nasional? Namun tahan dulu jawabannya. Ya, Terus kita akan lanjutkan perbincangan kami mengenai akan adanya rencana Hari Santri Nasional pada tanggal 22 Oktober usai jeda. Gerakan Pemuda Ansor. Ya, Anda masih di acara pembukaan dari Munas Alim Ulama NU dan juga untuk menyambut istighosah untuk menyambut datangnya bulan Ramadan 1436 Hijriah. Tadi saya sempat menyampaikan tadi soal pidato dari Presiden Joko Widodo mengenai Hari Santri Nasional yang diajukan oleh Ketua PBNU pada tanggal 22 Oktober. Presiden Jokowi sempat bingung sebelumnya karena ada beberapa tanggal yang ditawarkan. Namun tadi sempat menyebutkan bahwa tanggal 20 Oktober sudah final akan diberikan kepada Menteri Agama yang selanjutnya akan diproses lebih lanjut. Jadi saya sudah meminta tanggapannya sedikit, namun sebenarnya seberapa besar penting atau seberapa besar urgensinya ada Hari Santri Nasional. Kita kembali kepada Gus Yahya. Gus Yahya tadi sempat saya bertanya seberapa pentingkah adanya Hari Santri Nasional di Indonesia ini? Ya sebetulnya sih secara langsung mungkin kurang bisa kita lihat sisi pentingnya ya. Tetapi secara tidak langsung ini akan menjadi semacam jaring pengaman untuk menjaga, untuk terus-menerus mengingatkan bahwa tidak bisa lagi NKRI ini dibenturkan dengan Islam, dengan agama. Karena ini sudah sah menurut kacamata syariat Islam, NKRI ini sudah sah. Dengan bukti bahwa ada fatwa jihad untuk membela NKRI. Berarti ini sah secara syariat. Jadi kalau ada kelompok, ada pihak-pihak yang menuduh NKRI ini tohut, kafir dan sebagainya, santri yang paling tidak terima. Jajaran terdepan ya yang akan paling menghadapi. tidak terima kan dulu kiai-kiai kami yang memfatwakan jihad fisabilillah untuk membela NKRI ini. Oke, kemudian juga tadi sempat dibilangkan oleh Pak Jokowi bahwa ada beberapa tanggal yang sempat ditawarkan begitu. Ada tanggal sekarang tanggal 22 Oktober yang dia dengarkan akan dicatat begitu. Sebenarnya ada apa sih Gus di balik tanggal 22 Oktober? Ya 22 Oktober itu tanggal dikeluarkannya fatwa jihad. Resolusi jihad oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari 22 Oktober 1945 itu mengeluarkan fatwa jihad, menyerukan jihad fisabilillah yang dengan menyatakan bahwa fardu ain bagi setiap orang mukallaf yang ada di sekitar Surabaya untuk berjihad fisabilillah membela NKRI. Oke, kita sedikit berandai-andai apabila memang tanggal 22 Oktober sudah diresmikan menjadi Hari Santri Nasional, harapan terbesarnya akan ada perubahan apa setelah hari itu diresmikan? Saya kira itu akan memberikan moral, menambah moral dari para santri yang untuk mempertahankan NKRI ini. Karena sekarang kita melihat di berbagai panggung publik itu gencar sekali propaganda-propaganda yang berusaha mendelegitimasi NKRI ini dengan alasan agama. Oke. Dan ini tidak boleh kita biarkan. Orang-orang yang mengharapkan hormat bendera, tidak mau berdiri pada saat Indonesia Raya, orang-orang yang menuduh Pancasila togut dan sebagainya tidak boleh kita biarkan. Ini tidak terima. Ya. Berarti ini sangat melebur sekali sesuai dengan prinsip Islam Nusantara tadi. Persis, sebenarnya ya. berbicara Pancasila tadi, Nahdlatul Ulama menyikapi Pancasila sebagai dasar negara itu seperti apa? Ya, Islam itu kalau dibuat rumusan-rumusan untuk dasar negara, jadinya Pancasila itu. Sudah sejalan ya Gus? Sudah sejalan persis. Kita tidak usah, mungkin kita sulit untuk ketemu rumusan selain Pancasila ketika kita ingin menerjemahkan Islam ke dalam formula-formula yang cocok bagi satu negara modern seperti ini. Ya, berbicara Pancasila itu sudah lama sekali, berarti memang peran dari Nahdlatul Ulama terhadap pembangunan negeri ini juga sudah sangat terlihat, Gus. Ya. Kemudian apabila kita melihat perjalanan Nahdlatul Ulama dari awal dibentuk hingga saat ini, kita berbicara saat ini, sebenarnya peran Nahdlatul Ulama seperti apa, Gus? Yang nyata yang paling bisa dilihat oleh masyarakat kita? Ya, lagi-lagi pertama bagaimana memberdayakan tradisi keagamaan yang ada di dalam Nahdlatul Ulama itu sendiri untuk memperkokoh
negara. Pertama-tama. Yang kedua, jelas bahwa Nahdlatul Ulama ini mempunyai jaringan yang luas, mempunyai basis komunitas yang luas, yang apabila ini bisa dimobilisasi untuk mendukung program-program negara dalam rangka perbaikan mutu kehidupan rakyatnya, pasti akan sangat bermanfaat, akan sangat signifikan pengaruhnya. Orang mengenal Nahdlatul Ulama sebagai salah satu organisasi muslim terbesar di tanah air. Tapi tidak banyak orang yang mengetahui sebenarnya berapa banyak sih jumlah jamaah dari Nahdlatul Ulama ini. Kalau kita lihat jamaah hari ini banyak sekali, hampir 40.000 orang. Tapi Gus Yahya sempat bilang itu biasa saja gitu. Sebenarnya kalau ada data valid gak sih Gus? Kita NU kan tidak pernah membuat pendaftaran anggota, kita tidak punya buku registrasi anggota. Kita juga tidak mengeluarkan kartu anggota secara nasional. Tetapi sejumlah peneliti, sejumlah pihak melakukan penelitian survei berdasarkan pengakuan orang. Ya tadi sempat disitir oleh Ketua Umum Kiai Said Agil Sirot, ada satu data menyebutkan sekitar 84,6 juta. Lebih dari hasil survei. Itu survei. Nah, ada pihak lain misalnya yang dari hasil exit poll LP3IS 2014 kemarin ada 42% dari pemilih. 42% ya pemilih 42% kemarin itu berarti memang mengaku tanpa ada kartu anggota. Jadi pengakuan dia, pengakuannya aja ya. Berarti tanpa ada kartu anggota Nahdlatul Ulama banyak sekali yang mengaku mereka termasuk di jajaran Nahdlatul Ulama begitu ya. Dan saudara juga ini ada sempat disebutkan tadi oleh Ketua PBNU lebih dari 80 juta warga yang mengaku dari Nahdlatul Ulama. Namun bagaimana juga cara Nahdlatul Ulama untuk memaintain agar jumlah jamaah ini terus meningkat atau tetap bertahan? Kita akan lanjutkan perbincangan kita selesai jeda. Ya, saudara, Anda masih di acara Istighosah menyambut bulan suci Ramadan yang 1436 Hijriah yang dilaksanakan oleh Nahdlatul Ulama, dan juga untuk pembukaan Munas Alim Ulama NU yang tadi setelah resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Bersama saya sekarang sudah hadir Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj sebagai Ketua PBNU. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu Pak Kiai, tadi sudah dibuka ya. Bagaimana nih tanggapannya setelah dibukanya Munas Alim Ulama NU yang resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo tadi? Saya atas nama warga Nahdlatul Ulama mengucapkan terima kasih kepada Presiden yang berkenan hadir dalam acara pembukaan Munas ini, sekaligus beliau berkenan membuka secara resmi Munas Alim Ulama pada sore hari ini. Oke. Dan kemudian apa sih yang, ini kan acara sudah mulai selesai, sudah selesai begitu ya. Kemudian apa setelah ini, acara lanjutan apa lagi? Masih ada. Apalagi rapatnya belum ada sidang-sidang. Masih panjang ya? Masih sampai besok sore barangkali. Beberapa pembahasan yang akan diajukan dalam muktamar, kita sudah persiapkan agar sudah matang. Masuk muktamar pada bulan Agustus, tinggal ketok palu gitu kan. Dan tadi pun saya dengan Gus Yahya sudah sempat berbicara soal Hari Santri Nasional yang diajukan tadi oleh Pak Kiai juga. Sebenarnya dari Pak Kiai langsung nih tanggapannya, apa yang menyebabkan Pak Kiai mengajukan hal ini begitu? Kan Presiden Jokowi pernah punya ide gagasan mau meresmikan hari santri tanggal 1 Muharram. Kalau tanggal 1 Muharram itu tahun baru Islam seluruh dunia. Umat Islam seluruh dunia ya, tahun barunya tak 1 Muharram. Kalau hari santri, mari kita tunjukkan di mana peran santri yang maksimal dalam membangun atau berjuang mewujudkan NKRI ini, yaitu tanggal 22 Oktober ketika Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa atau resolusi jihad bahwa seluruh umat Islam hukumnya fardhu ain, setiap pribadi wajib melawan penjajah, mempertahankan tanah air. Itu tanggapan dari Pak Kiai soal pentingnya Hari Santri Nasional pada tanggal 22 Oktober nanti ya. Kemudian juga ada harapan tertentu nggak sih Pak Kiai pada acara Istighosah yang dilangsungkan hari ini? Oh ya, harapannya
Munas ini mendapatkan keputusan yang bermanfaat, yang kemudian muktamar juga aman, lancar, tidak ada gangguan, karena betul-betul akan muktamar yang paling ramai barangkali kan diadakan di Jombang. Masyarakat akan menghadiri itu semua hari pertama. Dari Jawa Barat saja sudah terdaftar 500 bis. Sekalian semua orang juga ingin ziarah ke Gus Dur. Jadi menarik sekali muktamar Jombang ini. Dan kita tahu Jombang kota kecil, hotel saja yang bagus cuma satu yang layak itu. Yang lainnya hotel-hotel kecil, transportasi juga masih sangat-sangat sederhana, tapi panitia siap untuk mengamankan dan menjalankan tugasnya dengan baik. Berbicara soal muktamar yang akan dilakukan Agustus nanti, sebenarnya konsen dari NU, KBNU sendiri dalam hal ini apa sih? Atau bingkai keindonesiaannya itu seperti apa, Pak Kiai? Setiap kali muktamar pasti ada tema-tema tentang NU mengawal keutuhan keselamatan Republik Indonesia ini yang sudah bagi NU sudah final. Tidak bisa lagi bergeser dari negara kesatuan. Berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, menjunjung tinggi menghormati kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika, itu memang sudah final. Diputuskan semenjak muktamar di Situbondo tahun 84. Oke, ini juga Munas Alim Ulama adalah salah satu forum tertinggi begitu ya setelah muktamar KBNU yang akan membahas masalah keagamaan kaitannya dengan kehidupan umat dan juga kebangsaan begitu ya. Kemudian masalah ada tiga ya. Apa saja ada masail waqi'iyah, persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ditanyakan kepada ulama-ulama hukumnya seperti apa. Yang kedua masail maudhu'iyah, tematik. Yang ketiga qanuniyah, undang-undang. Kita menyikapi, membahas undang-undang yang ada di negeri kita ini. Kalau menurut kita dianggap tidak pro rakyat, ya kita review, kita usulkan ke MK. Oke, Pak Kiai, banyak sekali ini permasalahan di negeri ini. Kita berbicara politik, ekonomi, sosial, kriminal lainnya. Sebenarnya masalah mendesak apa sih yang jadi concern PBNU? Yang paling mendesak adalah kita bagaimana membangun masyarakat yang beradab, berbudaya. Sementara di Timur Tengah umat Islam sedang kehilangan moral, degradasi akhlak yang luar biasa. Perang konflik antar sama umat Islam yang terus-menerus. Tidak tahu kapan akan berakhir. Nah, kita alhamdulillah masih bisa mempertahankan karakter jati diri kita, yaitu Islam Ahli Sunnah wal Jamaah, Islam Nusantara, Islam yang santun, ramah, tidak anti kekerasan, tidak mentolerir kekerasan. Ya. NU sudah mengidentifikasi apa saja permasalahannya, bagaimana titik-titik yang menjadi permasalahannya. Kemudian upaya-upaya atau langkah real yang bisa dilakukan oleh NU? NU selalu menyebarkan ajaran Islam yang ramah itu. Setiap hari kiai-kiai mengajar santri yang membimbing masyarakatnya. Ada teroris atau tidak ada teroris, ada bom meledak atau tidak ada bom meledak. Kiai-kiai NU selalu mengajarkan anggota warga NU, santri-santri masyarakat agar menjunjung tinggi akhlak, santun, ramah, menghilangkan permusuhan antara satu sama lain, jangankan sesama Islam, dengan non-Muslim pun kita harus hormat. Itu. Oke. Ini pertanyaan besar saya juga tadi yang sempat saya ajukan. Apa sih yang membuat Nahdlatul Ulama ini bisa begitu dekat dengan rakyat begitu, dan bahkan bisa dibilang kalau anak sekarang bilang open mind gitu loh, terbuka dengan berbagai macam, tidak membatasi diri. Karena NU itu merangkul melestarikan budaya. Di situ akar masalahnya di situ. Kami atau NU justru melestarikan budaya, justru membeli nafas Islam terhadap budaya, seni, tradisi. Tidak menentang budaya, apalagi menghapus, apalagi memberangus budaya, tidak. Islam datang untuk memperkuat budaya kita. Banyak contoh-contohnya, banyak sekali. Seperti tahlilan, kirim doa pada orang mati, ziarah kubur, haul yang mengenang 1 tahun tiap tahun orang yang sudah meninggal, kirim doa orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita. Itu sudah ada tradisi itu, 3 hari, 7 hari, 40 hari. Nah, kita isi dengan nilai-nilai Islam, dengan baca tahlil, baca kulhu, baca Quran, Yasin. Jadi medianya udah ada, tinggal kita isi dengan ruhul Islam, spirit Islam. Berarti niat awalnya memang ingin mendekatkan diri dengan rakyat agar bisa menerima Islam secara seutuhnya, begitu ya Pak Kiai. Kalau kita dengan kasar, dengan tidak simpatik, pasti rakyat akan meninggalkan Islam ini. Lalu kemudian bagaimana tanggapan-tanggapan orang yang menyebutkan bahwa yang seperti itu tuh sebuah Islam yang tidak murni, Pak Kiai?
mereka salah pengertian bahwa Islam itu identik harus dengan Arab, harus Arab, bahasanya harus Arab, pakaiannya Arab, cara-cara budayanya Arab. Tidak benar sama sekali itu, sama sekali tidak benar. Contoh, Kubah ini dari mana? Dari gereja ini. Kubah ini dimulai dari gereja Romawi. Nah, Islam menghadap itu. Menara dari mana? Itu kan asalnya perapiannya agama Zoroaster lah. Itu diambil oleh Islam jadi menara. Berarti banyak sekali hal-hal yang memang kita terbuka, secara terbuka ya bisa diterima. Kemudian juga berbicara soal hal lain nih, Pak Kiai, masalah korupsi yang marak terjadi dan sepertinya tidak habis-habisnya. Kalau Nahdlatul Ulama menanggapi permasalahan korupsi, setiap munas, setiap muktamar, rekomendasi kita pasti ada tentang itu, menyinggung itu. Bahkan pernah munas di Pondok Gede tahun 2003, Kiai NU sepakat bahwa koruptor yang membangkrutkan ekonomi negara layak dihukum mati. Yang membangkrutkan, yang korupsinya sampai besar, harus dihukum mati. Nah, waktu munas di Cirebon tahun 12 kemarin keputusannya, kalau pajak dikorupsi, selalu dikorupsi, maka rakyat Indonesia tidak usah bayar pajak. Sampai gitu sampai. Saya waktu itu Dirjen Pajak juga kebingungan dengan keputusan seperti itu. Itu sikap keras seperti itu disampaikan di Munas, disampaikan ke Presiden, ya, Presiden juga tanggapannya seperti apa? Ya, Presiden kan selama ini concern terhadap narkoba untuk hukuman mati, tapi kalau koruptor sepertinya belum. Waktu itu Presiden masih Pak SBY, Pak Jokowi belum. Kalau Pak Jokowi ketika akan menolak gerasi pengedar narkoba dan akan melaksanakan eksekusi hukuman mati, datang ke PBNU minta dukungan, dan saya dukung, PBNU dukung bahwa gembong-gembong narkoba itu harus dihukum mati. Oke, termasuk koruptor? Dan juga yang korupsi yang sampai membangkrutkan ekonomi negara harus dihukum mati. Oke. Banyak sekali permasalahan tadi seperti yang tidak ada habisnya begitu berbicara korupsi, demoralisasi, banyak sekali sikap-sikap ataupun perilaku warga kita yang menunjukkan hal-hal yang kita bisa lihat informasi mengenai kriminal, ada pelecehan seksual dan lainnya. Sebenarnya peran NU di masyarakat untuk setidaknya meminimalisir hal-hal seperti ini, Kiai, seperti apa? Gini, permasalahannya media massa ini, Anda ini menurunkan berita yang seperti itu melulu. Jadi kayaknya semua lagi seperti itu. Padahal Anda tidak pernah memberitakan tentang bagaimana Kiai tiap hari mengajarkan santrinya ribuan. Di Situbondo, di Rembang, di Cirebon, di Jawa Timur, tiap hari Kiai mengajarkan santrinya itu ribuan. Nggak pernah ada beritanya itu. Padahal tenang, kelompok yang tenang, yang silent, yang tidak hiruk pikuk. Ya. Begitu pula kalau sholawatan, istighosah, doa bersama. Hampir setiap minggu ada kita jumpai warga NU mengadakan istighosah. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, di Jogja, ribuan orang berkumpul di lapangan atau di alun-alun. Sepulangnya mereka dari istighosah, tidak satu pun pot bunga pecah. Tidak satu pun ada rambu-rambu lalu lintas yang rusak. Pulang dengan aman dan tertib. Oke. Ini juga mungkin yang harus kita lihat juga upaya-upaya yang dilakukan NU bukan untuk meminimalisir hal-hal yang terjadi di masyarakat. Selalu para kiai, para mubalek, para khotib selalu mengajak masyarakat ini membangun kerukunan, memperkuat persaudaraan tanpa disuruh, tanpa ada pesan dari siapapun. Pasti ceramahnya Kiai NU begitu. Nggak ada ceramahnya Kiai NU yang pukul sana, bakar itu. Nggak ada. Itu ada kaitannya dengan Islam Nusantara, Pak Kiai? Iya. Kalau Kiai yang selain NU, kalau ceramah, bakar gereja. Ini akan ada kristenisasi, bahaya ini. Kiai NU nggak ada yang ceramah seperti itu. Mari kita amalkan Islam ini, mari kita tunjukkan akhlak yang mulia. Itu ceramahnya Kiai-Kiai itu. Mari kita maafkan orang yang bersalah kepada kita. Sampai gitu. Orang salah kita maafkan. Oke. Ini kalau kita lihat Islam Nusantara tadi sempat dibahas bersama Gus Yahya. Tapi dari tanggapan Pak Kiai sendiri, Islam Nusantara ini secara nasional, secara global akan seperti apa? Islam yang berbudaya, Islam berperadaban. Islam menjunjung tinggi akhlak, moral. Bukan Islam doktrin yang galak, yang ekstrim, yang radikal. Sholat, kalau nggak sholat saya bunuh. Bukan begitu, bukan begitu. Kalau ada minuman keras, warungnya dibakar atau tidak begitu caranya dakwah. Tidak begitu.
Bagaimana dakwah itu menarik simpati. Menarik simpati umat atau masyarakat supaya lebih yakin bahwa Islam itu membahagiakan kehidupan kita di dunia dan akhirat. Bukan dengan ngancam-ngancam neraka, bukan. Oke. Sejauh ini seberapa efektif sih Pak Kiai Islam Nusantara yang Pak Kiai lihat? Nah ini mayoritas umat Islam di Indonesia, Malaysia, Brunei, Nusantara ini kan hasil perjuangan dakwanya para wali dulu yang menggunakan pendekatan budaya, bukan pendekatan perang. Oke. Berarti ini juga melihat ajaran ini, juga kita melihat betapa banyaknya jamaah NU. Kalau kita melihat yang hadir di sini, saya sempat berbincang tadi dengan Gus Yahya ada sekitar 40.000 ya. Dan kemudian juga jumlah dari jamaah Nahdlatul Ulama juga signifikan begitu, meningkat signifikan. Ini sebenarnya dari tahun 1926 sejak didirikan hingga saat ini memaintain para jamaah yang begitu banyak, itu bagaimana caranya Pak? Nah itu yang unik itu yang unik. Iya, pesantren, para kiai, para ustadz menjadi panutan, teladan, kepercayaan. Jadi ketika masyarakat tidak percaya dengan pejabat, tidak percaya dengan yang formal leader lah, maka percaya pada informal leader, yaitu para kiai, para tokoh masyarakat, pengurus-pengurus NU. Masih ada kepercayaan. Oke. Tadi sempat disebutkan bahwa memang semakin banyak jamaah NU karena turun-temurun begitu. Itu dilakukan atau memang ada warga lain juga yang tadi sempat bilang 80 juta ya Pak Kiai ya? Ada yang ngaku-ngaku warga NU tapi tidak memiliki keanggotaan. Itu bisa sampai seperti itu menurut Pak Kiai bagaimana? Tidak terasa masyarakat Indonesia pada umumnya mengamalkan ibadah sehari-harinya amalan NU. Setiap ada yang mati tahlilan 7 hari, nanti 40 hari. Itu amalannya NU itu, walaupun mereka belum sadar bahwa dia itu anggota NU atau aktivis ya, aktivis yang melakukan amalan NU atau nggak punya kartu anggota NU, tapi tiap harinya ziarah kubur, ke kuburan nenek moyangnya atau bapaknya sudah mati. Kalau Jumatan, kalau hari Jumat ziarah kubur, itu amalan-amalan Nahdlatul Ulama. Oke, sekali lagi acara setelah ini apa Pak Kiai? Rapat-rapat di PBNU jelang muktamar nanti. Ya, malam ini sampai besok. Pengaruh nanti Munas ini dengan muktamar nanti apa Pak Kiai? Ya, Munas ini mempersiapkan apa agenda yang akan masuk dalam muktamar supaya nanti muktamar tidak bertele-tele. Kita matangkan. Langsung to the point ya? Ya, to the point. Baik, terima kasih Pak Kiai Said Akil telah atas waktunya dan juga Gus Yahya atas waktunya. Dan kami juga segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat kepada Nahdlatul Ulama yang telah dibuka tadi, dan juga ada istighosah menyambut bulan Ramadan 1436 Hijriah. Saya Rahman bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Indonesia Menyambut Ramadan yang dipersembahkan oleh Nahdlatul Ulama dan GP Ansor.